ada buku tingkat internasional, tingkat nasional, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya. Terindeksnya di mana? Nah, di Dodge, di Oxford, Sachs, Scopus, Thomson, dan lain sebagainya. Kemudian tahapan penyusunan, ya ini apakah sudah dicetak atau terbit, sudah diterima tapi belum terbit, perbaikan, revisi, submit, dan sudah revisi. Kemudian nanti ada namanya penilaian SKS ya. Jadi kalau buku tingkat internasional nanti ini kaitannya nanti dengan BKD kalau ini ya. Jadi nanti kaitannya dengan BKD. Kalau sudah cetak itu nilainya berapa yang didapat SKS-nya, yang kalau diterima berapa SKS-nya dan lain sebagainya. Oke, jadi ini untuk pengaturan master SKS ya untuk tingkat publikasi mulai dari tingkat nasional, kemudian buku tingkat internasional, nasional ya, jurnal internasional ya, jurnal ilmiah terakreditasi, dikti ya, karya sastra tingkat internasional dan lain sebagainya ya. Jadi ini mungkin nanti nilainya akan berbeda-beda. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke penelitian dan pengabdian, itu ke penelitian dan pengabdian dulu ya. Nah, di sini sudah ada contoh data, cuman ini memang tahunnya udah lama ya. Ini hanya buat contoh aja ya. Jadi mungkin saya nonaktifkan aja biar tidak tidak bisa dipilih lagi ya. Jadi saya buat untuk penelitian dulu ya. Jadi ini belum artikel belum, tapi dosen itu nanti mengajukan penelitian gitu ya. Nah, di sini nanti kita buat namanya misalnya ya penelitian tahun 2023 untuk dosen. Kemudian kita masuknya adalah penelitian ilmiah ya. Kemudian tipenya penelitian ilmiah, tanggal pengajuannya adalah tanggal 1 sampai tanggal misalnya tanggal 31 ya, misalnya bulan 8 lah gitu. Nah, ini semester misalnya ini 2000. Oke, saya masukkan genap ya, misalnya 2002 semester genap. Kemudian kita klasternya misalnya namanya penelitian 2023 gitu ya. Nah, ini ada namanya pendahuluan. Pendahuluannya itu bisa terserah nanti diisi apa. Cuman ini ada template-nya ya, ada template-nya. Ya, misalnya penelitian titik-titik untuk mendorong titik misalnya ya, tapi ya ini bebas ya, nggak harus seperti ini pendahuluannya. Kemudian setelah pendahuluan nanti ada tujuannya, tujuan dari penelitian ini apa gitu ya. Nah, ini bisa diisi ya, diisi tujuan penelitian titik-titik adalah ini hanya template aja ya. Jadi bukan harus seperti ini ya, hanya template. Kemudian output dari penelitian apa ya. Jadi ini juga sama, tinggal tinggal diedit aja atau di copy paste dari yang sudah ada. Kemudian prosedur ya, prosedur ya. Ini juga seperti apa. Kemudian sistematikanya, misalnya halaman sampul, halaman pemesan, daftar isi ya, ringkasan ya, bab 1 dan seterusnya. Kemudian ada biaya jadwal penelitian. Ini hanya contoh aja ya. Jadi sistematikanya hanya contoh, silakan nanti di copy paste sesuai yang aslinya gitu. Kemudian seleksi dan evaluasi sampul. Nah, ini sampulnya nanti juga kita juga bisa beda-bedakan warnanya ya. Jadi warna kuning, nah kuningnya itu kode warnanya seperti apa gitu. Nah, misalnya yellow gitu. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini atau memang ini harus tahu sih ya settingan ininya ya, settingan untuk setting warna ya. Kemudian pengesahan, halaman pengesahan contohnya seperti ini ya. Kemudian pelaksanaan itu mulai dari sumber dana. Ini bisa diubah sesuai dengan ini ya. Pelaksanaan, kemudian pelaporan, instrumen penelitiannya seperti ini, mulai dari formulir des evaluasi proposal penelitian, contohnya seperti ini.
ya. Contoh ini sudah ada instrumen ya. Kemudian pembahasan ya. Ini sudah ada instrumennya seperti ini. Contoh, ini hanya contoh aja ya. Contoh aja, kemudian monitoring dan evaluasi. Nah, ini capaiannya bagaimana ya. Nah, ini sudah ada template-nya. Kelayakan. Nah, kemudian lampiran umum ya, lampiran umum tuh ya seperti ini ya, contoh aja ya. Nah, ini bisa diedit, bisa dihapus bahkan ya. Kalau dihapus dikosongin aja ya, kalau nggak ada datanya. Oke, jadi ini sudah kita buat ya. Kemudian korespondennya siapa? Nah, ini kebetulan kan saya login sebagai admin ya. Jadi yang boleh meng-ACC, ini tuh siapa? Nah, dimasukkan username di sini ya. Jadi nanti jika username belum ada, kita harus masukkan siapa yang bagian LPM mungkin ya, yang bisa meng-ACC atau mensetujui apa namanya pengajuan penelitian dari dosen siapa. Nah, ini bisa dimasukkan sini, misalnya sama saya sama Pak Daru misalnya. Nah, ini Pak Daru yang admin ya, yang admin. Ini ada beberapa username. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi nanti dipisahkan dengan koma jika ininya banyak. Apa itu namanya? User yang bisa melakukan persetujuannya banyak ya. Oke, kita simpan. Nah, nanti akan muncul seperti ini nih, penelitian ilmiah 2023 ya. Nah, ini korespondennya atau adminnya ini ya, yang untuk penelitian ini. Oke, setelah dibuka, nanti di halaman dosen itu bisa diajukan. Ya, diajukan seperti ini, yaitu penelitian dua. Nah, ini kayak tadi ada dua, kayak ada yang entry baru nih. Yang punya saya yang mana nih ya? Yang atas ya. Oh ya, yang atas nih yang ada. Oh, yang nggak ada tulisan ilmiahnya ya. Ya, saya yang ini penelitian 2023. Jadi yang ini ya. Nah, judul penelitiannya apa? Ini silakan ya dari itu dari proposal itu judulnya apa? Misalnya penanganan COVID-19 misalnya. Nah, ini tujuan penelitiannya bisa dimasukkan sini ya. Jumlah dananya ya, dana penelitiannya berapa? Misalnya 8 juta ya. Misalnya dibiayai oleh perguruan tinggi atau yayasan gitu ya. Lama pengerjaannya 1 semester, abstraknya bisa dimasukkan sini ya. Kalau bisa dilengkapi datanya karena ini nanti juga akan masuk ke repositori ya. Jadi kalau bisa datanya itu dilengkapi selengkap-lengkapnya seperti abstrak ya. Karena nanti ini juga akan masuk ke repositori ya. Kemarin kan kita sudah membahas ya waktu pelatihan perpustakaan itu kita sudah membahas untuk repositori ya. Jadi nanti untuk penelitian ini juga nanti bisa masuk ke repositori ketika sudah di ACC atau sudah disetujui. Oke, ini saya samakan aja ya. Kemudian mungkin ada surat tugas penelitian, ini boleh diupload. Ini juga nanti akan SK-nya juga akan masuk ke repositori juga ya, jadi SK-nya gitu. Kemudian anggota penelitian, nah ini anggota penelitiannya ini juga boleh diambil username-nya siapa yang menjadi anggota penelitian dari Bapak dosen tadi ya. Nah, ini bisa dicari siapa namanya ya, bisa dicari misalnya Pak Daru ya, Pak Daru, tapi yang dosen ya, yang akun dosen yang saya masukkan. Jadi Pak Daru yang dosen ikut sebagai anggota penelitian ini ya. Kemudian simpan. Nah, nanti di sini ada pengajuan penelitian ya.
Oke, jadi saya lupa tadi ini ada tahapannya Saya nih. permak ya. Ini seharusnya ada tahapannya ya. Oke, jadi ini saya lupa tadi belum buat tahapan untuk penelitian 2000. Iya. Untuk penelitian 2023 ini sekarang sudah ada statusnya satu orang yang belum diproses ya. Jadi di sini akan muncul satu orang yang belum diproses statusnya. Nah, saya tadi lupa belum membuat tahapan. Nah, ini sudah ada yang ngajukan ya, yaitu Pak ini ya, Pak Daru. Nah, ini tahapannya saya buat dulu ya. Biasanya tahapan itu mulai dari proposal. Ya, kita jelaskan di sini tahapan proposal penelitian. Ya, tahapan proposal penelitian. Kemudian ada yang namanya pengumpulan apa ya? Pengumpulan data misalnya. Data. Jadi ini tahapannya pengumpulan data. Kemudian tambah tahapan lagi yaitu analisis. Analisis data. Ini tahapannya analisis. Kemudian yang terakhir yaitu laporan akhir. Oke, jadi di sini ada laporan akhir ya. Oke, jadi di sini ada tahapan-tahapannya. Mungkin ada lampiran bisa diupload di sini, diskusi dan tanya jawab nanti ada di sini ya. Oke, jadi ini di sini langsung muncul ya tahapan-tahapannya. Tapi di sini statusnya belum diproses. Jadi nanti Pak, karena saya login sebagai Pak Daru, admin, jadi saya bisa mensetujui. Nah, proses persetujuannya itu yang lebih mudah juga bisa dilakukan di menu penelitian dan pengabdian, pendataan, kemudian di sini ya pengajuan penelitian dan pengabdian, pengajuan penelitian atau pengaduan ya. Jadi nanti akan muncul. Nah, kita setujui semua aja biar cepat. Oke, statusnya sudah disetujui. Misalnya sudah disetujui juga nih ya. Oke, statusnya sudah disetujui. Saya login sebagai dosen sekarang. Nah, statusnya sudah disetujui ya. Jadi dosen sudah tidak bisa menghapus lagi kalau sudah disetujui. Statusnya sekarang tahapannya adalah proposal. Nah, nanti di sini proposalnya bisa di-upload oleh dosen yang bersangkutan, gitu ya. Jadi nanti proposalnya boleh di-upload, kemudian saat pengumpulan data ini lampiran-lampirannya ini boleh di-upload ya di sini. Kemudian saat analisis itu lampiran-lampirannya boleh di-upload di sini ya. Contohnya misalnya seperti ini. Nah, ini upload file ini bisa dikasih keterangan isi filenya itu apa gitu ya. Isi file dari yang diupload itu apa? Misalnya analisis data gitu. Kemudian laporan akhirnya itu apa? Bisa langsung diupload. Oke. Oke, seperti ini. Nah, ini karena belum ada ini ya, belum apa namanya? Repositorinya ini belum dipasang kemarin. Nah, ini nanti kalau sudah dipasang tinggal diklik ekspor ini aja. Jadi nanti akan ada link repositorinya di sini. Nah, itu link repository itu biasanya nanti yang dibuat digunakan untuk sister ya, di entry data di sistem. Seperti itu. Jadi nanti ketika sister yang dibuka ada link repositorinya, jika diklik nanti muncul data ini gitu.
data yang bisa diakses secara publik ya. Nah, mulai dari proposal, pengumpulan data, analisis ya, laporan. Ya. Oke. Nah, itu dosen sudah melakukan penelitian ya, pengajuan penelitian. Oke, jadi nanti di sini juga akan muncul penelitian dosen ya, penanganan COVID. Statusnya sudah disetujui gitu. Nah, ini untuk penelitian ya. Kemudian yang ada juga pengabdian. Kalau pengabdian juga sama ya. Jadi kita buat dulu di pendataan ya, kita buat namanya pengabdian misalnya. Untuk dosen kelompoknya pengabdian masyarakat, pengabdian gitu ya, ini sama simpan aja langsung ya. Nah, nanti untuk pengabdian ini dosen mengajukannya itu di menu pengabdian ya. Jadi dosen itu mengajukannya di profil. Di sini ada yang namanya menu pengabdian di sini. Pengabdian. Nah, ini bisa diajukan di sini. Nah, nanti pilih yang pengabdian tadi ya. Nah, klasternya ya. Jadi tinggal diisi dan bla 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 ya dan seterusnya. Kemudian pengabdian juga bisa diberikan tahapan-tahapan proses penelitiannya, pelaksanaannya ya. Nah, ini tahap apa? Misalnya dari proposal dan seterusnya sampai laporan akhir ya. Oke, jadi seperti inilah ya. Jadi ini contoh pengabdian. Kemudian ada lagi yaitu karya publikasi artikel ya atau jurnal. Nah, sebelum bikin ke sana kita harus membuat home-nya dulu untuk jurnal ya. Ya, ada jurnal internasional, lokal ya, peer review dan lain sebagainya. Nah, ini bisa diajukan oleh dosen juga sama ya, di menu profil dosen. Di sini ada yang namanya publikasi ilmiah ya. Nah, nanti bisa diajukan di sini, nanti pilih jurnal yang mana, masuknya ke jurnal yang mana. Misalnya lokal gitu ya. Nah, nanti masukkan judul, tahun, abstrak dan lain sebagainya, terindeks di mana, tingkat publikasinya bagaimana, citasi ya, ESN dan lain sebagainya ya. Termasuk di sini surat keterangan apa itu plagiat checker ya di sini ya. Plagiat checker ya. Nah, kebetulan ini untuk plagiat itu belum terintegrasi secara langsung ya. Memang kalau kita mau integrasikan harus berbayar itu, berbayar per bulan memang ya. Ya nanti nggak tahu kalau mau kita coba integrasikan UTMJ ya nggak mau, bisa juga, cuman berbayar ya kalau plagiat checker online ya. Nah, kalau enggak, itu ada softwarenya banyak ya di luar itu ya. Nah, nanti yang diupload di sini itu berupa output atau output dari software tersebut ya. Jadi apakah apakah penelitian yang kita masukkan di sini itu sudah terbebas atau paling tidak itu sudah persentase plagiatnya itu sudah di bawah sekian persen gitu misalnya. Nah, ini bisa diupload di sini hasilnya ya, baik berupa PDF atau file apapun bisa ya. File apapun bisa, jika file lebih dari satu ini bisa di zip dulu filenya ya. Nanti untuk bukti plagiat checker. Jadi nanti ini juga akan masuk ke repositori soalnya ya, plagiat checker. Jadi nanti di repositori juga ada. Oke, jadi setelah itu klik simpan. Nanti ada proses persetujuannya juga. Jadi nanti di Pak Darus atau sebagai korespondennya ya, ini korespondennya itu admin. Ya, ini admin, korespondennya ini admin ya. Nah, ini bisa melakukan persetujuan di sini. Jadi bisa langsung disetujui semua aja ya, biar cepat. Kalau saya login sebagai admin langsung saya setujui semua gitu aja ya. Ini juga sama, langsung disetujui semua, baru kita ekspor ke repositori ya. Ya, kalau sudah masuk repositori, nanti di sini ada linknya gitu, ada link
Jadi di bawahnya ada link di sini, di link ya, di mana link ini nanti bisa di entry di sister ya, di sister nanti ada kan, di sister itu wajib memasukkan link repositorinya ya. Nah, ini bisa dimasukkan ke sister oleh dosen yang bersangkutan ya. Nah, dari sister itulah nanti mungkin yang mereview dan lain sebagainya ya, itu bisa mengklik dan lari ke dalam repositori. Oke, ini untuk yang penelitian ilmiah. Kemudian LPM itu biasanya juga ada yang disebut dengan prestasi dosen. Nah, prestasi dosen itu bisa diajukan di menu prestasi ya di sini. Jadi selain penelitian dan pengabdian tadi, kemudian ada juga artikel, jurnal dan lain sebagainya. Nah, ini bisa mengajukan kegiatan-kegiatan dosen. Contohnya, ajukan kegiatan baru ya. Nah, sebelum ke sini saya mungkin dari sisi adminnya dulu. Saya akan jelaskan dari sisi adminnya dulu. Dari sisi adminnya, jadi menunya itu ada di prestasi juga sama ya. Cuman untuk mengubah data mengubah data untuk itu harus ada di menu dosen belum ya. Ada menunya, kayaknya belum tampil ya. Oke, langsung aja ke prestasi dosen. Nanti ke dosen di sini ada yang namanya aspek kegiatan ya. Jadi aspek kegiatan, oh iya ini sudah bisa ya, ini ada settingannya udah karena super admin ya, saya bisa mengubah. Nah, di sini ada yang namanya angka kredit. Nah, angka kredit inilah nanti yang digunakan sebagai konversi menjadi SKS gitu. Jadi dari kegiatan-kegiatan dosen, selain ada penelitian, ada pengabdian, kemudian ada ilmiah ya, karya ilmiah ya, ada juga kegiatan-kegiatan lain ya, seperti penalaran ilmiah, seminar ilmiah ya. Kalau sebagai peserta, kalau internasional itu dapat 2 SKS, kalau nasional dapat 1,5. Ini hanya contoh ya, jadi ini kita kembalikan lagi ke UTMJ bagaimana pengaturannya, berapa nanti menjadi konversi SKS-nya, karena nanti outputnya berupa BKD ya kalau di sini. Oke, kemudian di sini ada loka karya. Loka karya itu kalau sebagai peserta berapa, kemudian ada pelatihan ya, pagelaran, pameran ya, peragaan ya, pelatihan penataran. Ini kalau pelatihan ada penataran kegiatan ilmiah akademik ya, pelatihan penataran kegiatan keagamaan, kepemudaan ya, nasionalisme, ini masih banyak ya. Kemudian pelatihan penataran kegiatan keolahragaan, kegiatan seni ya, bakat dan minat, ini keterlibatan salah satu pertandingan olahraga atau seni. Kalau sebagai peserta itu berapa SKS gitu ya. Jadi misalnya ada dosen itu ikut voli gitu ya, internasional. Nah, itu dapat SKS apa enggak gitu ya. Nah, ini pengaturannya di sini. Kemudian panitia atau badan lembaga pemerintahan. Ini kalau dosen itu juga sebagai pejabat publik ya, pejabat pemerintah itu kita kasih SKS apa enggak gitu ya. Kalau levelnya nasional berarti di sini ya, kalau pemerintah. Ini levelnya nasional ya. Kemudian di sini badan lembaga pemerintah daerah ya. Kemudian menulis artikel opini di media massa ya, di koran, di detik.com misalnya. Nah, ini apakah dapat SKS apa enggak ya? Nah, ini pengaturannya di sini ya. Kemudian melakukan hasil pemikiran tapi yang tidak dipublikasikan. Nah, ini juga settingannya menduduki jabatan pimpinan, misalnya jadi rektor, jadi dekan, jadi ketua itu
apakah satu SKS itu biasanya kan dia langsung satu semester itu biasanya langsung dapat SKS ya, biasanya ya. Biasanya itu langsung dapat SKS default gitu ya, SKS default. Jadi dia meskipun nggak ngajar nggak apa ya itu minimal SKS yang dia dapat karena dia menjabat misalnya dekan atau apa pejabat wadek atau warek ya. Kemudian memberi pelatihan penyuluhan ya. Ini juga ini kalau ini menduduki jabatan pada lembaga pemerintahan ya negara. Yang menduduki jabatan pimpinan tadi ada juga ya yang ini ya yang untuk level perguruan tinggi juga ada. Kalau ini contoh di level pemerintah kalau ini memberi latihan penyuluhan ya, kemudian membina mahasiswa. Oh ya yang ini nih. Nah ini nanti bisa diubah nih Mas Istiqsam. Cara ngubahnya itu di sini ya. Nah di sini ya. Jadi kita bisa ubah di sini itu kelompok aspek jabatan. Nah ini misalnya rektor ya. Nah ini rektor UTMG. Oh, ini rektornya salah satu aja. Kemudian warek 1, warek 2, nah ini bisa dimasukkan sini ya. Warek 1, warek 2 dan sebenarnya nanti bisa ditambah sendiri lah ya. Biar nggak double misalnya aktifkan salah satu aja. Nah ini dekan dan lain sebagainya ya ini bisa dimasukkan sini sehingga nanti ketika dapat tugas tambahan ini di mana gitu ya, apakah sebagai rektor atau warek atau dekan ya, atau kepala sekretaris anggota. Nah ini kita bisa isi angka kreditnya di sini ya, kita refresh. Nah ini sebagai rektor. Nah ini seharusnya ini rektor ya nilainya di sini ya, nilainya di sini ya, warek nilainya di sini ya. Dekan nilainya di sini atau kita satu aja nilainya ya biar enggak ada pilihan lain. Nah ini settingannya ada di tugas tambahan. Nah ini bisa di sini ya, ini di uncheck. Jadi institut aja, Jadi kita ke angka kreditnya itu juga cuma satu seperti ini ya. Jadi nilainya cuma satu aja. Jadi kalau rektor dia dapat berapa SKS, kalau warek dia dapat berapa SKS dan seterusnya ya, warek 1, warek 2, warek 3 mungkin nanti bisa ditambah. Kemudian dekan, wadek 1, wadek 2, wadek 3 ya. Kemudian kaprodi mungkin juga ya, bisa dimasukkan ke sini semua gitu. Nah, inilah untuk pengaturan prestasi atau SKS dari dosen. Nah, dari sisi dosen itu dosen bisa mengajukan kegiatan gitu ya. Jadi misalnya dosennya ini ceramah agama misalnya ya. Ceramah agama di Masjid An-Nur gitu misalnya. Nah, ini kalau mungkin dalam bahasa Inggris mau ditampilkan juga boleh ya. Nah ini tanggal kegiatannya misalnya tanggal 9 sampai tanggal 9 atau 1 hari ya. Tempat kegiatan Masjid An-Nur misalnya. Jenis kegiatan ini pengabdian ya. Berarti kan pengabdian ya itu ya. Kemudian aspeknya apa? Misalnya memberi jasa latihan penyuluhan ceramah kepada masyarakat gitu. Kemudian aspek kegiatan terjadwal dalam inilah misalnya ya. Ini nanti bisa diatur ya, isinya apa, kontennya apa.
kemudian jabatan sebagai narasumber, skalanya ini aja ya, regional gitu aja. Jika ada URL kegiatannya boleh dimasukkan di sini. Nah, ini untuk tahun akademik apa kita masukkan, yaitu yang genap misalnya ya. Keterangannya, kemudian sertifikat. Jadi jika ada apa namanya, ada kenang-kenangan dari ceramah itu berupa apapun itu ya, apakah itu sertifikat atau plakat atau apapun, nah ini bisa dilampirkan di sini, difoto dulu ya, di scan atau difoto. Jika lebih dari satu, di zip dulu baru diupload sini. Ya. Oke, simpan seperti itu. Oke, jadi ini dosen sudah mengajukan kegiatan ya, bukti kegiatannya tadi ya bisa diupload di sini, bukti kegiatan, terserah itu berupa plakat atau foto atau rekaman ya, rekaman audio boleh ya, video juga boleh, cuman kalau video itu uploadnya nanti ke drive ya jadinya ya di sini ya, jadi uploadnya ke drive karena kalau video pasti lebih besar dari 1 mega ya, video pun boleh dijadikan bukti ya. Nah nanti LPM atau admin itu bisa mensetujui di menu kegiatan dosen boleh ya di sini. Nah ini statusnya disetujui semua atau lah satu-satu boleh ya di sini. Nah, ini diajukan oleh Bapak Mukti tadi ya. Nah kita setujui aja, setujui. Nah mungkin di dalam ceramah ini bisa jadi nanti ada banyak dosen yang ikut gitu ya. Nah ini dalam satu kegiatan itu bisa memiliki banyak dosen. Jadi setelah kegiatannya disetujui, nanti dosen lain ya, misalnya ini saya keluar dulu ya ini. Saya login lagi sebagai dosen kedua misalnya. Dosen keduanya itu misalnya Pak Budiman misalnya ya. Jadi ini Pak Budiman, saya login sebagai Pak Budiman karena saya super admin jadi saya bisa mengakses. Oke, jadi ini saya login sebagai Pak Budiman, kemudian saya mengajukan prestasi juga sama ya. Ajukan kegiatan yang sudah ada. Nah, nanti Pak Budiman itu ngambil kegiatan yang sudah ada. Tinggal dipilih ya. Tadi ceramah di Masjid An-Nur. Misalnya Pak Budiman ini juga ikut ceramah gitu ya, maksudnya ya. Juga ikut ceramah ya. Nah, ini Pak Budiman oke, tapi statusnya belum disetujui ya. Nah, Pak Budiman juga bisa mengupload buktinya di sini ya. Nah, ini Pak Budiman juga bisa mengupload buktinya di sini bahwa Pak Budiman ikut ceramah ya, ikut ceramah di Masjid An-Nur. Nah, ini di prestasi di sini nanti jadi ada 2 dosennya. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 2. Nah, nanti kalau dosennya ada banyak, ada 3, ada 4, ada rombongan dosen yang mengikuti kegiatan yang sama, misalnya pelatihan, ikut kegiatan yang sama ya, ya itu dibuatkan dulu satu kegiatan itu baru nanti dosennya itu tinggal ikut ya, tinggal mengambil dari kegiatan yang ada. Ya, seperti itu ya. Jadi misalnya ada 10 dosen yang ikut pelatihan e-learning misalnya. Nah, itu atau pelatihan apa itu lomba kiroah internasional. Nah, itu bisa langsung dimasukkan di sini ya. Nah, ini kemudian nanti bagian LPM atau admin bisa melakukan ACC ya, persetujuan seperti ini. Nah, ini juga bisa dikasih sertifikat gitu. Jadi dari kegiatan ini kita juga bisa mencetakkan sertifikat sendiri sebenarnya. Nah, ini sertifikat itu bisa diupload dulu, dibuat dulu ya di menu di menu bahan ujian dan sertifikat di sini ya. Jadi buat dulu sertifikatnya di sertifikat. Nah, ini masih kosong datanya. Nah, untuk masalah sertifikat, formatnya, layoutnya kayak apa, nanti bisa menghubungi Pak Daniel atau Pak Rido ya di grup ya. Nanti akan dibuatkan formatnya. Kemarin yang terakhir, sertifikat apa? Sertifikat. Yang terakhir dibuat? Belum. UTMB belum. Kampus apa mana? Di PB. Oh iya. Jadi kemarin
oke lah, saya ini aja ya. Jadi nanti kalau ada sertifikat itu mungkin saya akan gambarkan sedikit aja ya di kampus lain kali ya, biar ada gambaran gitu ya. Ya IPBC misalnya, Bunga Bangsa ini nanti format sertifikatnya itu contohnya seperti ini. Ada sertifikatnya mana? Nah ini contohnya ya, kita cetak sertifikatnya. Nah, mulut gambar ya. Enggak, gambarnya kayak error. Oh, gambarnya. Bentar, coba cari yang lain. Ini internet saya nih agak lemot nih memang. Oh ini. Nah nanti sertifikatnya itu layoutnya itu bebas ya. Jadi terserah nanti formatnya didesain dulu dari UTMJ ya. Nanti dikasih ke kita formatnya atau boleh nanti Pak misalnya Pak Daru atau Pak Imam ya kita ajari cara membuat sertifikat gitu nanti biar dipandu oleh Pak Rido atau Pak Danil ya untuk membuat sertifikat sendiri jadi nanti ketika ada kegiatan ada pelatihan ya udah langsung aja Pak Imam atau Pak Daru yang bikin sertifikat gitu. Nah, nanti seperti itu ya. Jadi kita bisa membuat sertifikat secara custom. Nah, nanti sertifikatnya itu settingnya itu di menu di sini ya. Nah, diupload di sini nanti sertifikatnya ya, diupload di sini nanti sertifikatnya. Ya. Jadi ketika ini kita pilih sertifikatnya nanti jika disetujui kegiatan ini disetujui nanti dosen itu jika disetujui ya jika disetujui nanti ada tombol di sini cetak sertifikat gitu. Oke seperti itulah untuk kegiatan dosen. Nah, ini masih banyak ada organisasi dosen ya organisasi dosen itu ya biasa ya kita harus data dulu nama organisasinya misalnya kalau dosen itu misalnya ada Aptikom gitu ya. Ada Aptikom. Nah, Aptikom itu levelnya dia nasional ya, Aptikom nasional. Nah, ini bisa dimasukkan pesertanya atau dosen bisa mengajukan. Nah, seperti ini ya. Nanti tinggal disetujui oleh jadi nanti dosen itu saya jadi anggota aktif itu sampai mulai kapan gitu ya. Nah ini bisa diisi kemudian sampainya tuh sampai kapan boleh dikosongi kalau masih aktif ya. Nah ini sebagai apa? Misalnya sebagai pengurus gitu. Nah ini keterangannya oke. Nah ini bisa dianu ya, bisa diisi sampainya terserah. Kalau misalnya sudah nggak menjabat ya jangan dihapus ya. Misalnya sudah nggak menjabat ya sudah tetap aja ada datanya ya. Misalnya selesai 1 Maret gitu, ya udah seperti ini. Ya nanti statusnya sudah pernah ikut Aptikom gitu ya. Jadi meskipun yang sudah lalu-lalu pernah ikut organisasi apapun, organisasi dosen itu silahkan nanti ditambahkan di sini ya. Nanti bisa dicetak organisasi dosen gitu. Jadi nanti ada apa namanya ada rekapnya ya. Nah seperti ini. Nah, ini kayaknya datanya. Oh iya karena belum disetujui ya. Belum disetujui. Nanti disetujui dulu. Nah ini disetujui di menu admin ya. Nah, oke, setujui.
Kalau disetujui baru bisa kita cetak. Nah, seperti ini ya. Dan formatnya pun bisa kita bisa kita custom, nggak harus seperti ini formatnya. Kemudian untuk kegiatan dosen tadi lupa ya, ada bisa dicetak juga ya. Bisa dicetak juga. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti memberi penyuluhan, penalaran ilmiah ya di Masjid An-Nur. Ini ya, kepada masyarakat di Masjid An-Nur itu anggotanya ini. Jadi nanti kalau datanya banyak ya, data dosennya yang ikut kegiatan. Kemudian ada prestasi dosen. Nah, kalau prestasi itu ada ininya ya, ada juaranya. Biasanya ada juaranya kalau prestasi itu. Misalnya juara satu, juara dua gitu ya. Nah, ini tambah kejuaraan, nama kegiatan misalnya lomba catur internasional gitu misalnya ya. Di tanggal kejuaraannya tanggal 1 sampai tanggal 2 gitu, 2 hari ya. Tempat kejuaraannya misalnya Singapura gitu ya. Juara ke 1 ya, peringkat 1 ya. Penyelenggara misalnya CES internasional gitu ya. Nomor sertifikat misalnya dapat ini nih, dapat ada kodenya, ini bisa dimasukkan sini. Olahraga kategori internasional, jumlah pesertanya 100 orang. Capaian bagus sekali, mengalahkan Daniel Kasparov. Nah, misalnya mengalahkan Daniel Kasparov. Gary Kasparov atau Daniel Kasparov. Oke, jadi simpan ya seperti ini. Nah, ini harus diupload nih ya buktinya nih. Nah, ini harus diupload wajib kalau beda sama kegiatan dosen ya. Kalau kegiatan dosen itu mungkin nggak wajib ya. Dia bisa ngajukan dulu lah. Nah, kalau untuk prestasi ini kita wajibkan upload bukti ya. Bukti bahwa si dosen itu telah melakukan setelah menang gitu ya, telah menang dan mendapatkan juara 1 nih ya di kompetisi catur internasional gitu ya. Oke, nah seperti ini ya. Nah, ini belum diproses statusnya. Nah, nanti di LPM atau di penjamin mutu itu bisa memproses ya. Oke, disetujui gitu ya. Nah, seperti itulah. Nah, ini juga ada rekapnya nanti ya. Ada rekapnya untuk lomba catur. Nah, ini sudah disetujui sekarang. Nah, seperti ini ya, contoh rekap untuk juara pernah ikut prestasi atau juara. Ini formatnya bisa nanti diubah ya. Kemudian karya dosen. Kalau karya dosen itu ya berupa ini ya, biasanya haki kayak gitu ya. Haki, paten. Nah, ini jenis-jenisnya nanti bisa disesuaikan ya, apa nama karya apa, misalnya penemuan mesin waktu misalnya ya, penemuan mesin. Nah, ini dipatenkan haki gitu ya. Nah, ini boleh ya disimpan ya, ada sertifikat dan lain sebagainya, linknya dan lain sebagainya ya. Nah, seperti itulah untuk kegiatan entry dari mulai tadi penelitian dan pengabdian ya, kemudian prestasi, kemudian eh, karya, mulai dari kegiatan dosen ya, mulai dari ceramah, menjabat di
suatu jabatan atau pimpinan ya, kemudian kegiatan pelatihan, pagelaran apapun ya bisa dimasukkan sini, organisasi dosen bisa dimasukkan sini ya, prestasi dosen bisa dimasukkan sini, karya dosen bisa dimasukkan sini. Yang terakhir yaitu ini form ya. Tapi kalau form itu memang harus dibuat dulu dari sisi admin. Misalnya ini ya, misalnya ini ada ini ya. Jadi di menunya itu di form. Nah, kita bisa bikin suatu kegiatan misalnya ujian TOEFL ya, TOEFL. Nah, ini benar apa enggak nih tulisannya ini. Nah, ini untuk dosen ya, untuk dosen bukan untuk mahasiswa nih. Misalnya untuk dosen, oke, kita simpan aja langsung. Nah, ujian TOEFL. Nah, nanti pesertanya itu dosen gitu ya. Jadi di sini dosen itu bisa mengajukan kegiatan yaitu ujian TOEFL gitu ya. Nanti dosen itu akan mendapatkan bukti pendaftaran seperti ini ya. Nah, ini formatnya pun bisa kita ubah nanti sesuai dengan kebutuhan ya. Nanti setelah daftar nanti otomatis akan muncul di sini ya, tapi belum di ACC. Nah, nanti akan muncul di sini ya. Jadi dosen itu langsung menjadi peserta tapi belum di ACC ya. Nanti kalau sudah di ACC diklik ini ya. Diklik ini. Tapi kalau belum di ACC bisa dihapus. Kalau sudah di ACC nggak bisa dihapus ya. Nah, kemudian di sini buat agenda ya, buat agenda misalnya ujian TOEFL. Di sini bukan bikin ujian ya, bikin ujian, ambil bahan ujian. Nah, seharusnya sudah buat ya ujian TOEFL. Nah, ujian TOEFL. Nah, ini contoh yang tugas ini saya ngambil dari karena saya loginnya super admin ya, jadi saya bisa ngambil dari soal-soal dosen lain ya. Anggap saja ini ujian TOEFL, anggap saja ya. Nanti dosen tinggal ikut di sini ujian TOEFL ya. Di sini, nah ikut ujian. Oh ya ini ada error ya. Nanti kita setting dulu, ini ada settingan yang belum fix ya. Nanti di sini ada tombol ikut ujian nih. Ya tadi memang ada sesuatu yang mau kita update ini. Jadi masih ngefek ke sini. Nanti di sini ada ikut ujian. Jadi si dosen dia ikut ujian TOEFL gitu ya. Ujian nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Nanti setelah dia lulus kan ada hasilnya ya, hasil nilainya ya. Nah, kalau sudah lulus nanti masukkan nilainya di sini gitu. Jadi nilainya mau dimasukkan di sini. Apakah nilai A, B, terserah nih kita nggak ada standar khusus ya. Jadi ini bebas. Ya, bebas mau dimasukkan formatnya seperti apa, sesuai kebutuhan aja. Sesuai sertifikat nanti yang mau ditampilkan seperti apa. Contoh ya, ini salah satu contoh. Nilainya itu, ya ada nilai itu apa ya kemarin, uji kompetensi. Nah, contohnya seperti ini ya. Contoh seperti ini, misalnya uji kompetensi ini nilainya itu 88,87, 86, 85, 86 ya. Ini saya nggak tahu juga maksudnya apa, cuman ini harus jadi perjanjian update kita saat cetak sertifikat ya. Jadi saat cetak sertifikat nanti nilainya itu seharusnya muncul. Nah, jadi ini sebagai raportnya atau apa ya? Raportnya lah atau sebagai sertifikat TOEFL-nya ya. Sertifikat TOEFL-nya nanti di sini. Jadi misalnya ujian apa ya TOEFL itu ujiannya apa aja saya nggak tahu. Jenis tesnya apa aja nanti ada di sini ya. Ada di sini. Nah, ini nilainya nanti dimasukkan ke sini. Nilai hurufnya masukkan sini gitu. Nah, ini bebas nanti sertifikatnya ujian TOEFL gitu. Ya. Contohnya seperti itu contohnya. Oke, jadi ini baru sampai ngentri data penelitian. Masih dilanjut atau gimana nih? Ini belum sampai ini nih PKD-nya ya. Ini sampai kinerjanya belum ini. Sampai sini belum.
Nah, nanti dari semua yang kita entry di situ, outputnya yang sudah saya jelaskan ini outputnya apa? Yaitu outputnya kalau sekarang nih ya, kalau sudah di entry semua, itu outputnya adalah repository. Nah, dari semua penelitian dosen tadi ya, ada pengabdian, kemudian ada kegiatan-kegiatan, ceramah, dan lain sebagainya. Semua itu akan masuk ke repositori sehingga terindeks ke nanti ke Google, bisa diindeks ke OneSearch ID ya, bisa terindeks ke layanan-layanan searching lainnya ya. Bisa kita masukkan ke sana sehingga nanti akan sangat meningkatkan webometrik tadi. Jadi webometrik itu bukan dari Zoom terus dimasukkan, bukan ya, ya itu dari sini, dari penelitian, dari kegiatan dosen, dari organisasi, karya ya, riset, apa itu namanya, penelitian ilmiah dan lain sebagainya. Nah dari situlah nanti bisa meningkatkan, insya Allah meningkatkan webometrik. Terutama mungkin juga nanti data-data skripsi mahasiswa ini ya, data skripsi atau tesis mahasiswa. Nah, ini masih kosong. Nanti kalau sudah di entry, masuk ke repositori, repositorinya otomatis akan langsung meningkat ya. Karena apa? Terindeks ke Google. Jadi ada orang mencari keyword, misalnya ada skripsi judul penelitian COVID-19 gitu ya. Nah, nanti sama, ada orang nyari di Google COVID-19, nah ini bisa juga muncul ya di Google gitu, terindeks. Sehingga kalau diklik nanti orang itu sudah mengakses repositori kita ya, sehingga nambah satu webometrik lagi ya. Seperti itulah gambaran ya, gambaran untuk webometrik. Nah ini saya kembalikan ke Pak Daru nih, gimana Pak? Mau dilanjutkan? Kalau dilanjutkan ini masih lama soalnya ini. Kalau atau dijadwalkan, diagendakan di lain waktu lagi untuk yang kinerja pegawai ini. Sebenarnya ini lanjutan dari tadi, Pak gitu. Atau kita langsung ke sesi tanya jawab aja. Silakan Pak. Oke, Pak Fauji, terima kasih. Itu untuk jadi sebelum ke output itu saya mau make sure dulu ya, tadi untuk pengajuan proposal itu ada di menu pendataan atau profil dosen ya. Ya, itu pengajuannya di profil dosen. Kalau Profil untuk dosen. di Terus home juga ada Pak. Kalau di home itu di bawah. iya iya. Jadi Kemudian ketika selanjutnya itu ya, selain pendataan ada di menu prestasi dosen untuk eh, lembaga Lemdiknya itu menentukan prestasi ya. iya di Nah, prestasi kemudian ke nanti e-learning. iya, kemudian nanti untuk outputnya itu di repositori yang kemarin itu kita bahas untuk perpustakaan Purpose. library ya. Iya, betul, ya. Gitu. Berarti untuk akunnya sendiri, untuk kepala Lemli itu terpisah ya Pak Fauji ya dengan kepala perpus nanti ya. Iya, terpisah. Karena kalau ini LPM biasanya kalau ini. Jadi yang ACC Oh, segala macam tuh iya penjamin mutu betul. dulu. Nah, Berarti baru belum dibuatkan nanti ya, belum dibuatkan untuk ya akun yang nanti langsung bisa koordinasi dengan Pak Rido atau Pak Daniel. Siapa saja orangnya yang mempunyai itu. Nanti yang dikasih akses LPM apa penjamin mutu. Siapa saja orangnya nanti langsung distorekan aja username-nya Pak ya. sekalian memastikan Pak Fauji untuk repositorinya memangnya sudah siap. Minggu inilah kita siapkan sama yang Oh, halaman ininya untuk halaman depan perpustakaannya itu ya. berarti untuk outputnya belum bisa sekarang ya? Untuk Belum, di iya. Makanya tadi kalau bisa oh itu kita lanjut nggak tahu kapan atau 2 minggu lagi oke oke. sekaligus nanti membahas yang eh, Kalau untuk gambarannya dulu aja, gambaran mungkin ada contoh atau gimana? oke, Outputnya mungkin saya sekalian. kasih gambaran ya karena Iya iya datanya silakan. tadi ada. Jadi gambaran itu seperti ini ya. Kalau saya kasih gambaran itu misalnya ya. Oke.
Oh. Internet saya lagi agak lemot nih, ngeload gambar lama. Oke, ini gitu. Oke, jadi nanti outputnya itu ke sini Pak, kalau ke BKD. Jadi asesmen pengabdian gitu ya. Kemudian penelitian asesor, apa namanya? Bukti pengabdian masyarakat berjudul workshop media pembelajaran berbasis mall. Nah, seperti ini contohnya. Status catatan oke. Nah, nanti ada asesornya yang ngasih catatan seperti ini Pak. Ya, jadi yang ngasih catatan asesornya. Nah, ini sebagai pembimbing akademik 65 mahasiswa ini ya. Maksimal yang bisa dibimbing. Oke, ini SK pembimbing akademik catatan oke misalnya. Nah, ini dari ini nanti kita bisa proses sehingga menjadi daftar kegiatan dosen ya. Daftar kegiatan dosen mulai dari nanti aspek pengajaran, kemudian apa itu penelitian, pengabdian dan penunjang ya. Jadi nanti ada aspek-aspek itu ya, kemudian nanti jadilah seperti ini, misalnya pendidikan gitu ya. Jadi nanti secara otomatis tuh ngambil dari misalnya kalau di sini Firdaus ini kan dia membimbing mahasiswa dengan nim ini ya, sehingga dia dapat nilai 1 nih, 1 SKS maksudnya ya. Di sini kalau di sini SKS-nya 1 ya. Ini aturan ya, kembali ke aturan. Berapapun mahasiswa yang dibimbing, SKS-nya cuma 1. Kemudian di sini asisten ahli mengajar mata kuliah ini 2 SKS, oke, dapat 2 SKS. Jadi totalnya dia 3 SKS ya. Nah, ini bisa kita cetak beban maupun kinerjanya. Nah, ini dari apa yang kita entry-kan tadi, nah outputnya seperti ini Pak nanti, terakhirnya ya. Nah, ini nanti total SKS-nya berapa. Nah, ini formatnya juga bisa kita sesuaikan. Ini yang beban ya, ini yang beban, ini yang kinerja. Ini kalau saya jelaskan ini satu pelatihan lagi Pak ini Pak. Mendingan mungkin nanti aja, takutnya saya khawatirnya dosen yang ini yang ikuti pelatihan ini terlalu penuh nanti informasinya ya, terlalu full gitu. Jadi kita fokus aja ke ngentry-nya aja dulu. Nah, nanti outputnya seperti ini. Nah, nanti ada tanda tangan. Nah, ini anu ya, apa namanya? Jadi apa namanya? Ini formatnya juga nggak harus seperti ini ya. Nah, nanti salah satu outputnya nanti seperti ini Pak. Gitu. Oke, buat gambaran mungkin seperti itu aja Pak ya. Saya nggak akan membahas secara rinci untuk ininya. Nah, untuk repositorinya mungkin saya kasih gambaran itu seperti ini Pak, kalau repositori. Repositorinya nanti seperti ini. Nah, nanti repositorinya itu seperti ini Pak. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kalau misalnya kita cari di Google itu mungkin sudah terindeks ini ya. Jadi misalnya nih faktor-faktor, ini kalau saya cari di Google ya, ini sudah terindeks ini dia tuh. Nah, ini kan sudah masuk kan di sini. Sehingga nanti pasti kalau ada orang ngeklik, itu pasti akan meningkatkan gitu webometrik gitu. Pasti itu. Nah, seperti itulah gambarannya, Pak.
Oke, ada lagi mungkin pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin untuk yang punya dapurnya nih, dipersilakan Ibu Novarini untuk selanjutnya mungkin masih ada yang perlu dibahas. Jadi Ibu Nova ini untuk yang di e-kampus ini untuk checker online-nya itu belum terintegrasi catatannya ya. Mungkin Plagiat checker ya, maksudnya ya? ya Oh, plagiat Nah, checkernya. ya, itu kalau Checker yang berbayar Pak sebelumnya itu, ya. bagaimana? punten Pak Rasenda, untuk sementara Baik, setahu saya kita sudah punya namanya Oke, etiket. ya, ya, ya. Karena oh selama ya, ini itu untuk dilakukan untuk skripsi uji Turnitin, Oke, oke, uji oke, ya, plagiaris, ya, uji similarity gitu. ya, ya, ya. Berarti memang terpisah dan juga itu juga syarat skripsi atau syarat untuk Oke. publikasi dari skripsi. Nanti itu juga nanti bisa dimasukkan saat mahasiswa ngajukan skripsi, Bu, judul, Bu. Nanti bisa Iya, dimasukkan. iya. Jadi Saya jadi syarat. kepikiran juga Jadi seperti syarat itu. sidang. Jadi syarat sidang harus ngupload itu bisa dibuat seperti itu. Jadi nanti ketika kita ekspor ke repositori itu bukti itu ada ke bawah gitu. Oke, oke. Ya mungkin ada beberapa hal ya Pak Fauzi sama Pak Rasenda dari penjelasan Pak Fauzi tadi sangat menarik tentang penelitian dan pengabdian di e-kampus. Pertama mungkin yang saya ada catatan berarti di sini seperti tadi pengumuman penerimaan proposal hibah internal itu dibuat oleh admin, super admin atau LPM bisa admin nanti. lembaga LPM penelitian. bisa, Bu. Jadi nanti pengumumannya sama di sini aja, pengumuman akademis gitu ya. Nanti bikin. Nah, nanti di sini untuk dosen gitu. Untuk dosen kategorinya misalnya dibuat aja misalnya kategori apa pengumuman penelitian pengabdian gitu ya. Ya. Pengumuman penelitian dan pengabdian. Nomor urutnya 2. Udah ada. Oke, jadi nanti ketika buat pengumuman ya di sini langsung untuk dosen. Cuman di sini pengen pengabdian gitu. Jadi dosen langsung tahu, oh ini ada yang dibuka nih, nah, bisa kita ajukan. Gitu. Apakah ini ada notifikasi ke email dosen atau nah, ke itu media broadcast, sosial? kita bisa broadcast Pak, Bu ya. Kita bisa broadcast ke dosen ini. Cuman ya itu tadi, ini email, berupa email ya. Email nanti. Ya berupa email. Cuman saya masih tadi masih mau ngecek nih ke SMTP-nya sama Pak Daru nih apakah sudah connect atau belum ya. Sekarang belum connect sih ya. Coba nanti saya malam mungkin saya tes lagi untuk SMTP-nya, kalau sudah connect nanti bisa di broadcast ke dosen, Bu. Oke. Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, tadi kan apa ada korespondensi ya, korespondensi yang menyetujuinya admin. Berarti di situ nanti yang menyetujuinya mungkin bisa nggak ini yang membuat itu si LPPM-nya atau super admin di kampus. Iya bisa. Seharusnya memang LPPM itu tadi yang LPPM-nya ya. Iya, seharusnya memang LPPM. Berarti yang membuat step-step tentang proposal. Iya, itu LPPM Bu itu. Jadi step-stepnya apa aja. Berarti nanti kami tinggal menunggu dari Pak Rasenda username betul ya. LPPM ya. Iya. Silakan nanti kalau mungkin ini catatan juga Pak kalau kami LPPM itu terbagi 2, lembaga penelitian sama lembaga pengabdian masyarakat. Jadi mungkin nanti kami membutuhkan 2 username gitu. Oke, ya nggak masalah sih. Nah. Mungkin menurut saya sih udah cukup sih Pak. Satu lagi kan repositori ya terakhir. Repositori. Tadi Bapak mengasih contoh e-kampus perguruan tinggi yang lain. Ketika membuka e-kampus perguruan tinggi itu ada tab atau kolom repositori. Betul. Nah, sementara di UTMJ ini belum ada. Mungkin coba Bapak. Iya, nanti ada tombolnya lagi, Bu, ditambah. Nanti ditambahin ya, Pak ya. Iya, nanti ada satu tombol lagi repositori gitu. Baik.
Dari saya sih sudah cukup Pak, mungkin nanti paling kita jalan dulu ya, dari jalan itu kan kita baru akan bisa menemukan apa kendalanya dan baru bisa kita bertanya seperti itu Pak. Oke, ada jadi lagi? mungkin untuk repository itu mungkin project di library ya, Pak Hoji dengan Bu Susi kemarin ya gitu. Iya. Itu bisa kita schedulekan aja bareng kali ya minggu depan ya. Iya boleh, minggu depan atau 2 minggu lagi. Saya minggu depan tuh full kayaknya Pak, mungkin 2 minggu lagi aja kali ya. Kita kondisikan ya Pak 2 minggu lagi, iya. Terus tadi mungkin ada yang mau bertanya? Ada lagi mungkin? Tangan. Pak siapa tadi? Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Pak, izin bertanya boleh? Ya. Oh, silakan Pak. Ya. Ya, baik, terima kasih. Pak, saya ingin bertanya tadi kayak kita memasukkan tadi jelaskan sertifikat itu yang memasukkan admin atau dosen Pak ya? Dosen Pak, dosen ya? Iya, dosen nanti di ACC LPM. Gitu. Jadi yang entry yang ngajukan dosen dulu. Baru nanti sebenarnya mau di store ke LPM kemudian di input LPM juga bisa. Terserah sih kalau ini kan kebijakan ya. Mau di store ke LPM kemudian di entry LPM atau dosen yang entry nanti disetujui LPM. Itu bebas sih. Oh gitu ya. Iya, misalnya mau di email dulu lah ke LPM nanti biar dientrikan ya itu bisa juga kayak gitu. Oh jadi tetap harus ada yang menyetujui dulu Pak. Menyetujui, karena kalau belum disetujui kan takutnya ada yang nyoba-nyoba kan gitu. Nanti keluar di BKD jadi ya. Iya. Oh gitu ya. Ya baik, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ada lagi mungkin? Saya dari rumah nanti. Silakan Bapak Ibu dosen. Untuk forum sesi tanya jawab ini terkait pendataan dan pengiriman data bisa ditanyakan di forum ini. Bisa. Lari. Assalamualaikum. Bertanya. Waalaikumsalam. Ya, salam. Ya, mau bertanya ini. Terkait PKM aja apa boleh nanya yang lain misalkan kayak menu perkuliahan atau memang ada sesi tersendiri nanti? Mungkin untuk menu perkuliahan nanti di akhir sesi Bu ya. Kalau ini sudah selesai nanti untuk menu perkuliahan silakan bertanya. Sudah selesai atau belum? Ini yang kira-kira untuk penelitian dan pengabdian nih. Mungkin iya Pak, ini dulu Pak Dr. Suhana mungkin. Nanti setelah ini boleh lah. Baik. Ini untuk memastikan yang diupload yang sekarang yang ada di kampus ini, kalau yang baru berarti ya, kalau yang lama-lama langsung menarik dari sistem sebelumnya ya. Kalau dari sistem sebelumnya bisa di-upload linknya aja Bu. Misalnya linknya, jadi saat di-upload mengajukan tadi Bu ya. Misalnya saya mengajukan tadi, itu kan bisa berupa link doang itu. Link aja bisa. Jadi saya bisa mengajukan. Manual juga ya, satu-satu ya? Iya, satu-satu memang. Jadi ajukan, cuman kita nggak perlu ngupload filenya ulang gitu. Jadi cukup dipakai link. Diajukan, nanti uploadnya di sini. Nah ini nanti link di sini tambahkan link pengabdian. Nah ini linknya dimasukkan sini Bu, ya gitu. Link dari misalnya dari Scopus atau terserah dari mana sumber itunya. Ada yang memastikan aja itu berarti kita harus mengupload satu-satu lagi bisa di awal. Iya. Kalau ya kan berasa bisa dari Scopus, bisa dari mana ya? Datanya itu ya. Katakan sudah terintegrasi dengan sistem sebelumnya, jadi nggak ada repot-repot. Oh belum. Kecuali nanti ada kalau kita menyediakan format Excel mau diupload nggak? Bu, mungkin dari LPM itu ada datanya nggak kira-kira? Misalnya kita sih bisa menyediakan format Excel gitu bisa. Format Excel misalnya NIDN, judul penelitiannya apa, ininya apa, plagiat checkernya gimana ya.
nanti diupload gitu. Ada format uploadnya ada juga. Oke, kalau gitu saya kira untuk lebih memudahkan aja supaya nggak satu-satu repot juga kalau satu. Iya, oke. Makasih. Ya. Ya baik, Pak Dokter. Kemudian tadi Pak Fauzi untuk perkuliahan lanjut saja dijawab pertanyaan Bu Irsa. Oke ya, untuk perkuliahan apa yang mau ditanya Bu? Ya, terima kasih Pak. Mohon izin ini terkait absen dan sebagainya kan biasanya kita pakai siakat ya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem baru. Nah, adaptasinya Ya, lumayan. Kemarin saya coba ngotak-atik kok kosong semua gitu. Beda sama siakat gitu. Mohon di kosong semua itu apanya Bu ya? Kalau di siakat kan begitu kita buka absensi kan dia sudah muncul tuh ya mahasiswanya. Kemudian kita tinggal klik ya. Nah, ini saya kok di Iya. akun saya nggak muncul gitu. Pak Itu harus dicek dulu Bu. Jadi pertama kemarin kan sudah pelatihan e-learning itu ya. Nah, itu kemarin ikut nggak Bu, Ibu? Pelatihan e-learning? Enggak sih kebetulan Pak. Nah, itu masalahnya. Jadi harus ikut itu dulu gitu ya. Jadi harus ya mungkin gini Pak Fauzi, ini lebih kepada laporan perkuliahan mungkin ya untuk metodenya untuk memastikan dosen itu laporan perkuliahannya itu terlaksana ya mungkin teknisnya apa untuk rekapitulasinya Pak Fauzi mungkin. Iya, mungkin gini Pak, itu yang untuk bagaimana cara input absen dan lain sebagainya. Mungkin kalau ada rekaman-rekaman dari pelatihan kemarin itu bisa di. Iya, itu udah sudah lewat. Itu sebenarnya sudah ada kok Bu, nanti tinggal dibuat agenda pertemuan 1 sampai 16 simpan, itu otomatis kayak gini, nanti muncul tinggal di absen hadir nggak kayak gitu aja. Enggak, maksudnya akademik juga kemarin menanyakan sekalian untuk BKD laporan kegiatan perkuliahannya itu mungkin diunduh dilihat di menu apanya, pokoknya ditampilkan aja sekarang, jadi biar sekalian jelas gitu ya kan untuk yang sudah terjadi perkuliahan, jadi absensinya atau setiap pertemuan dari mata kuliah kayak gitu nggak apa-apa ditampilkan aja. Boleh nggak? Udah coba. Boleh. Boleh. Pulang. Mantap. Mau beli? Iya. Apa? Bensin. Iya. Angkat sampai rumah. Nih, mobil Bang lagi. Iya. Oke, jadi gini aja mungkin nanti untuk lebih jelasnya kan ada di grup Bu ya. Itu silakan tanya jawab di situ. Kemudian jangan lupa menyatakan screenshot gitu. Jadi jika ada permasalahan atau apa, nanti bisa langsung dikirim screenshot di situ. Nanti tim kita, baik Pak Daniel, Pak Rido, Mas Didi ya, akan merespon gitu. Mungkin ya kalau saya kira sih tadi mungkin karena belum ikut pelatihan aja ya, sehingga belum tahu cara ngabsennya dan lain sebagainya. Padahal di sini nanti ada absen online ya. Ada absen otomatis yang lewat Zoom, lewat tugas gitu ya. Jadi di tugas ini juga nanti bisa di absen dianggap hadir seperti ini ya. Jadi yang upload tugas langsung dianggap hadir, diklik ini. Nah, seperti itu. Nah, seperti itulah yang mungkin perlu nanti disosialisasikan. Mungkin kalau sebelumnya kan di Siakat memang nggak ada seperti itu. Mungkin seperti itu sih dari saya. Mungkin ada lagi? Iya Pak. Baik Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ya, mungkin dari yang lain, dosen ada yang mau ditanyakan lagi terkait perihal administrasi dosen ini. Pak Jai, mungkin Pak Jai mau bertanya. Pak Rijal, mungkin Pak Rijal ada yang mau ditanyakan. Bu Nova, gimana Bu Nova yang punya dapur? Apakah cukup untuk pelatihan kali ini? Kalau untuk e-kampus kayaknya sudah cukup, Pak.
Baiklah, terima kasih Pak Fauji dari pihak kampus atas waktunya yang diberikan. Mungkin untuk closing statement mungkin ada Ibu. Mungkin ada tambah sedikit Pak Rasenda. Oh iya, silakan. Oke, sekalian ini untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen UTMJ, kami meminta nanti akan ada secara tertulis juga untuk selalu mengupgrade ataupun mengupdate data di Google Scholar dan di Sintanya. Ya, untuk data di Sinta itu harus synchronize